Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan limpahan kasih-Nya kita masih diberikan napas, kesempatan untuk hidup, dan waktu untuk memperbaiki diri. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, teladan terbaik dalam setiap aspek kehidupan kita, yang mengajarkan bagaimana menjalani hidup di dunia ini tanpa terperdaya oleh godaan duniawi. Saudaraku yang terkasih, salah satu ujian terberat bagi manusia bukanlah kemiskinan atau kekurangan harta, tetapi keinginan yang tiada henti. Keinginan duniawi ini tidak pernah mengenal kata cukup. Ketika kita memenuhinya, ia justru semakin menggoda. Ketika satu keinginan tercapai, yang lain segera muncul. Itulah sebabnya keinginan duniawi seringkali membawa kegelisahan, bukan ketenangan. Banyak dari kita yang merasa mengendalikan keinginan, padahal sebenarnya kita sedang dikuasai olehnya. Kita merasa memiliki kendali atas hidup, namun hati kita perlahan-lahan ditarik oleh keinginan yang tidak pernah puas. Ketika keinginan menjadi tuan, kita tanpa sadar menjadi budaknya. Pagi kita dipenuhi dengan pikiran akan keinginan. Siang kita berlari mengejar keinginan. Dan malam pun keinginan itu membayangi tidur kita. Hidup kita tampak penuh, tetapi hati kita terasa hampa. Saudaraku yang dirahmati Allah, keinginan duniawi itu bagaikan air laut. Semakin kita minum, semakin kita merasa haus. Tidak ada titik puas di dalamnya. Hari ini kita menginginkan satu hal, besok kita menginginkan yang lebih besar. Ketika satu keinginan tercapai, yang lain segera menyusul. Hati kita tidak pernah diberikan waktu untuk beristirahat, karena keinginan selalu mendorong kita maju tanpa henti. Banyak orang yang rezekinya meningkat, tetapi kegelisahan juga ikut bertambah. Kekayaannya bertambah, tetapi ketenangan hatinya menurun. Rasa syukurnya pun semakin berkurang. Tidur pun tidak nyenyak karena takut kehilangan, dan pikirannya terus sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ini adalah tanda bahwa dunia telah merasuki hati kita, bukan sekadar berada di tangan kita. Mari kita ingat, saudaraku, bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau keinginan yang tak ada habisnya, tetapi pada ketenangan hati dan rasa syukur yang tulus kepada Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menahan diri dari godaan dunia dan senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Amin. Saudaraku, marilah kita renungkan bersama. Banyak di antara kita yang mungkin tidak memiliki banyak harta, tetapi kaya akan ketenangan hati. Mereka menjalani hidup dengan kesederhanaan, namun wajah mereka memancarkan kedamaian. Sebaliknya, ada pula yang berlimpah harta, tetapi kosong jiwanya. Meski hidupnya dipenuhi dengan kemewahan, hatinya tetap merasa hampa dan selalu ingin lebih. Imam Ahmad bin Hanbal pernah menegaskan bahwa setiap hal di dunia ini memiliki berkah, dan berkah yang sesungguhnya terletak pada kemampuan kita untuk merasa puas dengan segala pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Harta yang sedikit namun penuh berkah dapat mencukupi banyak kebutuhan. Sebaliknya, harta yang melimpah tetapi tanpa berkah seringkali tidak pernah cukup. Rasa kurang dan keinginan yang tak terpuaskan selalu menghantui. Saudaraku, seringkali kita beranggapan bahwa ujian hidup adalah kekurangan, namun ujian yang lebih berat adalah ketidakpuasan.
Orang yang tidak merasa cukup akan sulit untuk bersyukur, mudah merasa iri karena hatinya terus disibukkan oleh keinginan duniawi. Kita sering lupa bahwa setiap nikmat yang kita nikmati hari ini adalah amanah dari Allah. Kita juga sering melupakan bahwa apa yang tidak kita miliki bukanlah sebuah musibah, melainkan bagian dari takdirnya. Hidup ini bukan tentang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tetapi tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang ada di tangan kita. Jika keinginan duniawi tidak kita kendalikan, ia akan perlahan-lahan menggerogoti iman kita. Ibadah terasa berat, kesabaran terasa sulit, dan rasa syukur pun terasa asing. Namun, ketika kita dapat mengendalikan keinginan tersebut, hati kita akan menjadi ringan. Ibadah akan terasa lebih khusyuk. Hidup kita menjadi lebih sederhana, namun penuh makna. Islam mengajarkan kita untuk menjadikan dunia ini sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Dunia adalah alat yang Allah berikan, bukan akhir dari segalanya. Harta yang kita miliki adalah titipan, bukan kepemilikan mutlak. Ketika kita memahami prinsip ini, hati kita akan lebih mudah menerima dan jiwa kita akan lebih tenang menjalani hidup. Mari kita latih hati kita untuk merasa cukup, bukan dengan menghentikan impian, tetapi dengan menghentikan rasa kurang. Bukan dengan menolak rezeki, tetapi dengan menerima ketetapan Allah dengan penuh keikhlasan. Karena saat hati kita merasa cukup, dunia tidak lagi memiliki kuasa untuk memperbudak kita. Pada akhirnya, orang yang paling merdeka di dunia ini bukanlah yang memiliki segalanya, tetapi yang tidak diperbudak oleh keinginannya. Ia hidup sederhana, tetapi hatinya kaya. Ia memiliki dunia secukupnya, dan hatinya terikat pada akhirat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nia yang kanah, yang bersyukur dalam kelapangan, yang sabar dalam kekurangan, dan yang selalu merasa cukup dengan segala pemberiannya. Semoga Allah melapangkan hati kita, memberkahi rezeki kita, dan menjaga kita dari segala keinginan yang tak pernah puas.